Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan, pada saat ini, pada malam ini kita bersama-sama berjumpa kembali di Menara Doa. Di sesi Menara Doa ini kita akan berdoa bersama. Kita akan naikkan nyanyian pujian buat Tuhan. Kita menyembah dengan sungguh-sungguh, dengan cara yang berbeda. Lebih lagi saudaraku, saya senang bisa berjumpa lagi dengan saudara. Saya percaya di sesi ini Roh Kudus akan melawat setiap kita. Roh Kudus akan memenuhi setiap kita. Dan saya percaya lawatan yang dahsyat akan menyebabkan terjadinya mujizat yang hebat yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Mari saudara siapkan hati kita. Kita akan siap untuk berdoa, kita memuji dan menyembah Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan. Kami boleh ada di menara doa ini ya Bapa. Kami bisa merasakan ya Tuhan kasih yang sedang Tuhan curahkan tengah-tengah kami. Kami rasakan ya Tuhan hadirat-Mu ya Tuhan, yang begitu kuat di tengah-tengah kami Yesus. Tuhan tahu kami semua lapar, kami semua haus, kami rindu akan Engkau ya Roh Kudus. Penuhi siap kami semuanya ya Bapa. Penuhi kami semua. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Mari buka suaranya saudara. Mari mulai sembah Dia. Kita sembah. Bangun atmosfer Indonesia. Bangun atmosfer Amerika. Kanada. Yes. Oh ya la bakasya la bala bala bala. Oh ya la bala 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 bala. Haleluya. 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 Buka suaranya. Haleluya. 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 Hadir dalam pujian ini ya Tuhan. Lawat siap kami. Haleluya. 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 Buka suaranya. Yes. Lihat Yesus.
Tuhan Yesus, lawat Indonesia, lawat Amerika Tuhan. Yes, haleluya, haleluya. Mari saudara doa dalam bahasa roh. Yesus, berdoa saudara, berdoa. Oh ya lama kasih, lama 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 lama. Oh ya lama 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 lama. Oh ya lama kasih, lama 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 lama. Oh ya lama 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 lama. Tuhan Yesus, Jesus. Oh ya lama kasih, lama 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 Jesus. Oh Lord Jesus, oh lama 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 lama. Oh ya terus doa saudara. Terima impartasinya, terima terus. Oh ya lama dia sedang mengalir. Oh ya lama kasih, lama 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 lama. Oh ya lama kasih, lama lama. Oh ya lama kasih, lama lama lama. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Jesus, Jesus. Haleluya, I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu, Tuhan, mulia namamu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu, Tuhan, mulia
namamu. Namamu besar dan layak dipuji Yesus. Oh ya Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari kita satukan hati, saudara, kita berdoa. Tuhan, satu kerinduan kami dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan, menyembah Tuhan. Kami rindu selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Karena inilah the secret place of the Most High. Inilah ya Tuhan tempat tersembunyi itu. Tempat ya Tuhan di mana kami bisa berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Tempat di mana Tuhan Engkau ganti ya Tuhan seluruh kekhawatiran, kegelisahan kami dengan damai sejahtera-Mu ya Tuhan, dengan kasih-Mu. Mari doa saudaraku, datang pada Yesus sekarang. Bapa, dalam nama Yesus, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang hadir di menara doa ini. Tuhan, Kau lihat, walaupun kami tidak bisa melihat Tuhan, walaupun sekalipun kami tidak bisa melihat Tuhan, tapi kami tahu, kami percaya Engkau Allah yang bisa melihat kami. Engkau yang melihat keadaan kami. Engkau tahu keadaan bangsa kami. Oh ya la bagasya la bala 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 bala. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh ya lama. Glory, glory. Oh ya lama kasih glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Haleluya. Puji
saudara. Naikkan nyanyian ini. Yes. Buka suaranya. Sembah dia. Saudara ikut doa, ikut nyanyi. Ada kekuatan Allah. Ada impartasi, kuasa. Yes. Haleluya. Puji. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Haleluya. Saya mau berdoa untuk saudara yang sedang sakit. Saya tetap mau berdoa, Tuhan taruh lagi. Untuk saudara yang sedang gagal ginjal. Saudara yang gagal ginjal, dengar baik. Minta iman untuk disembuhkan. Minta iman untuk ginjal yang baru. Hari ini Tuhan akan sembuhkan saudara. Saya akan berdoa untuk saudara yang sedang bergumul dengan COVID-19, dengan kanker, autoimun saudara, asam lambung, apapun penyakit saudara, secara khusus Tuhan mau sembuhkan saudara hari ini. Saya rasakan hadirat Allah begitu kuat di sini. Dia datang, hadiratnya datang tengah kita, karena dia mengasihi saudara. Itu tanda dia hadir. Kita tidak bisa lihat dia, tapi dia bisa lihat kita. Waktu Tuhan lihat kita, dia lihat keadaan kita. Dia lihat isi hati kita yang terdalam. Kerinduan hati kita yang paling dalam. Doa-doa yang kita naikkan. Bahkan harapan yang belum kita ucapkan itu. Mari saudara, saya akan berdoa buat saudara. Untuk kesembuhan daripada sakit penyakit saudara. Saya percaya mujizat itu masih ada. Tuhan Yesus yang mati di salib. Dia memberikan kita hidup kekal dan juga kesembuhan untuk sakit penyakit kita. Dia mengampuni dosa kita dan dia juga menanggung bukan hanya dosa kita, tapi dia juga menanggung segala sakit penyakit dan kelemahan kita. Mari saya akan berdoa buat saudara. Bapa, dalam nama Yesus, saudara arahkan tangan saudara di layar daripada screen saudara. Taruh tangan kiri di dada saudara yang sakit. Bapa, dalam nama Yesus, beri manusia anakmu untuk disembuhkan. Engkau Allah yang menyembuhkan. Engkau Allah yang mencukupi apa yang kami butuhkan. Kami butuh kesembuhan untuk anak-anakmu. Anakmu ini butuh ginjal yang baru ya Tuhan. Dalam nama Yesus, saudara yang gagal ginjal, hari ini terima kesembuhan dalam nama Yesus. Saudara yang sakit kanker, tumor, saudara yang kena sakit liver, diabetes, aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, jadi sembuh sekarang. Saudara yang sedang di ruang isolasi, menantikan kesembuhan daripada COVID-19 saudara, hari ini aku berdoa dalam nama Yesus, jadi sembuh sekarang. Terima kasih Tuhan, anakmu yang sedang bergumul dengan autoimun mereka. Ya Tuhan, sakit autoimun, apapun jenisnya ya Tuhan, dalam nama Yesus, jadi sembuh sekarang. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Anak-anakmu yang mengalami stres, asam lambung yang naik, intimidasi, kesulitan tidur di malam hari, aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, jadi sembuh sekarang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa ya Bapa, aku percaya Engkau mendengar doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa untuk siapa hamba-hamba Tuhan ya Tuhan yang hadir di menara doa ini. Aku minta Tuhan turunkan pengurapan yang khusus, urapan yang baru ya Tuhan, kuasa-Mu ya Tuhan, hikmat-Mu ya Tuhan. Engkau percayakan ya Tuhan pelayanan yang lebih besar ya Tuhan, perkara yang lebih besar, tanda-tanda ajaib mujizat heran menyertai pelayanan hamba-hamba-Mu ini. Terima
Tuhan, terima kasih. Aku berdoa Kau cukupi setiap kebutuhan keuangan setiap kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Ya Roh Kudus, hujani kami dengan kasih. Holy Spirit rain down. Rain down, rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit. Holy Spirit rain down. Tuhan, hujani kami dengan Roh Kudus. Holy Spirit rain. Lawas siap kami. Rain down, rain on us. Spirit rain down. Holy Spirit, Holy Spirit rain down. Rain down, rain on us. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down, rain on us. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu, untuk hadirat-Mu yang begitu kuat. Kami percaya Tuhan dengar doa kami. Doa kami sudah naik ke hadapan hadirat Tuhan. Pujian penyembahan kami naik menjadi satu dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Kami rasakan ya Tuhan. Lawat terus dan jamah setiap kami. Ya Tuhan, khusus untuk setiap umat-Mu, jemaat-Mu ya Tuhan yang hadir. Ya Tuhan, di menara doa online ini Bapa. Jamah ya mereka semua. Tuhan, hujani setiap kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih. Biar ya Tuhan kami menjadi kuat ya Tuhan. Semuanya memiliki daya tahan ya Tuhan. Staying power, staying strong. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Bahkan yang susah Tuhan sudah hiburkan. Urapi hamba-Mu. Untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu. Dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus. Semua kita yang siap menerima firman dan hati gembira. Sama-sama katakan
Amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom, puji Tuhan. Hari ini saya ingin bagikan saudara tentang pentingnya memiliki daya tahan rohani, staying power. Coba kita buka Alkitab kita dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 11. Saya ingin ajak saudara untuk melihat, ini dasar pembahasan firman Tuhan kita. Ini perintah dari Tuhan. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat. Kuatnya di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Ya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat bertahan melawan apa? Tipu muslihat Ibu. Tipu muslihat. Kalau tipu itu bicara tentang apa? Perkataan. Saudaraku. Nah di sini harus kuat. Ini kuping. Saudaraku, ya di sini dikatakan, ya, hendaklah kamu kuat. Untuk bisa kuat, kita harus jaga telinga kita untuk apa yang kita mau dengar. Katakan amin. Untuk bisa bertahan dalam tipu muslihat iblis. Kata-kata. Kedua, saudara kita akan lihat, ini perintah. Nah Tuhan bilang di dalam Yohanes pasal 16 ayat 33 katakan begini. Semuanya itu kukatakan kepadamu. Supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku, rupanya kuat dalam Tuhan, kuat dalam kekuatan kuasanya. Itu ditandai dengan apa saudara? Yang di hati, yang di pikiran ada damai sejahtera. Makanya Yesus berkata gini, semuanya itu kukatakan padamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Kenapa? Harus kita hidup dalam damai sejahtera. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Kalau kita mengalami penderitaan, saudara, saat kita mengalami penderitaan, kalau yang di dalam ada damai sejahtera, ya kita bisa mengatasi. Bukan cuman kuat, tapi bisa mengatasinya. Di sini katakan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Tuhan sudah kalahkan dunia. Tuhan sudah jadi pemenang. Kita jadi lebih daripada pemenang, kata Rasul Paulus katakan seperti itu. Jadi kita ambil. Jadi di sini penting. Pada waktu saudara dan saya mengalami penderitaan, penganiayaan, Tuhan bilang, satu yang gak boleh hilang, damai sejahtera. Kedua, ya kan, saudara harus berpikir, kita harus berpikir, Yesus sudah mengalahkan dunia. Kemenangannya itu diberikan kepada kita. Ya seperti itu yang namanya lebih daripada pemenang. Seperti ada cerita, saudaraku. Seorang petinju berlatih untuk satu pertarungan tinju. Memperebutkan gelar juara dunia profesional. Saudara, waktu bertarung dia menang. Dapat hadiah, uang. Saudara, dia jadi pemenang, dapat sabuk. Pas dia pulang ke rumah, maka uangnya itu diberikan kepada istrinya katanya. Nah si petinju ini adalah pemenang. Istrinya adalah lebih daripada pemenang. Gak usah bertarung tapi dapat hadiahnya. Begitu pula kita disebut sebagai lebih daripada pemenang. Yesus yang berjuang. Yesus yang berperang. Yesus yang berkorban. Mati di atas kayu salib. Saudara, bagian kita adalah percaya dan menerima kemenangan Yesus itu. Yang ngerti katakan amin. Disinilah letak kekuatan kita. Disinilah letak daya tahan kita. Ada orang tanya, gimana saya bisa memiliki daya tahan Pak? Pertama dia bilang, harus kuat dalam kekuatan kuasanya. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Lalu yang kedua adalah damai sejahtera kita harus punya. Yohanes 14 ayat 27 kita baca. 1, 2, 3. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Yang membuat kita kuat itu ada damai sejahtera. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Arti ayat ini begini saudara. Aku akan berikan kamu damai sejahtera kata Yesus. Sebelum aku tinggalkan pulang ke rumah Bapak, aku tinggalkan kamu damai sejahtera. Ya, karena aku tahu selama kamu hidup dalam dunia ini,
kamu akan mengalami banyak kegelisahan, ketakutan, kegentaran dalam hidupmu. Nah, damai sejahtera yang aku beri ini bisa melenyapkan kegelisahan hatimu, kegentaran hatimu. Ayo terima damai sejahtera ini. Gimana caranya? Mari kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan padamu. Lega di sini, damai sejahtera ada. Katakan amin saudara. Penting memiliki daya tahan rohani yang kuat. Staying power itu powernya kita itu saudara di mana? Bukan bawa jimat, pegang damai sejahtera. Katakan amin saudaraku. Nah itu. Pada saat saudara ada damai sejahtera. Dengar baik saudara. Di dalam Roma pasal 16 ayat 20 katakan apa? Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Katakan amin saudara. Apa sih yang membuat kekristenan di Indonesia ini bisa bertumbuh, bisa berkembang? Ketika ada penganiayaan. Di mana orang Kristennya memiliki apa? Daya tahan rohani. Nah, Alkitab katakan begini, kalau kita punya damai sejahtera, ya kan? Maka kita punya power, punya otoritas, punya kuasa. Untuk apa? Menghancurkan iblis di bawah telapak kaki kita. Kalau kita punya damai sejahtera, maka kasih karunia Tuhan Yesus akan menyertai kita. Ibu bapak saudaraku yang Kristus, saya tulis ada 4 alasan mengapa kita perlu mengembangkan daya tahan rohani. Kadang-kadang kita kan lihat saudaraku, orang yang gak punya daya tahan rohani. Saudara, kalau ada apa-apa, kalau kena apa-apa, itu reaksi dan responnya itu ya seperti kayak orang yang membangun rumah di atas pasir. Datang hujan, datang banjir, datang angin, badai, roboh rumah itu. Kecewa, putus asa, mundur. Saudara, menolak. Nah, pertama, saudara, daya tahan rohani ini berguna untuk mengatasi penyakit yang berkepanjangan. Ya kita mah amit-amit dapat penyakit. Kita berdoa supaya tetap sehat. Tetapi yang namanya kita juga gak bisa menyangkal. Bahkan Paulus menulis, tubuh jasmani ini semakin lama makin merosot. Tetapi manusia batinia kita ini harus semakin kuat. Saudara, nah disinilah pentingnya. Saudara, pada saat penyakit datang. Penyakit ini begitu lama sembuhnya. Saudaraku, melemahkan kekuatan fisik kita. Melemahkan emosional kita. Melemahkan mental kita. Pada saat itu kita membutuhkan apa? Daya tahan rohani. Ini penting saudaraku. Kenapa? Ya karena kalau orang sakit udah berkepanjangan, kalau gak punya daya tahan rohani, itu bisa kecewa. Bisa makin keras hatinya. Sehingga jadi sinis. Tapi kalau punya daya tahan rohani, saudara, justru saudara lewat penderitaannya, lewat sakit penyakitnya, nama Tuhan itu dipermuliakan. Katakan amin saudara. Amsal 18 ayat 14 katakan begini. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Saudaraku, kalau gak punya daya tahan rohani yang kuat. Ketika seseorang mengalami sakit yang berkepanjangan, sakit yang berat, yang parah. Itu langsung kolaps imannya. Panik. Seperti runtuh dunianya. Saya ingin manfaat daripada menara doa setiap hari. Itu membuat kita punya endurance, daya tahan rohani kita itu meningkat saudaraku. Katakan amin saudara. Nah ini harus latihan, kadang-kadang latihan. Saya catatlah tentang tokoh-tokoh, mungkin saudara kenal apa nggak kenal, tapi saya cari referensi tokoh-tokoh gereja. Pertama, Charles Spurgeon. Charles Spurgeon ada gambarnya di sini ya, dikenal banyak orang sebagai the Prince of Preachers. Ini pengkhotbah yang hebat gitu saudara. Pengkhotbah yang hebat sekali. Dan dia dikenal sebagai seorang hamba Tuhan. Saudara yang memiliki daya tahan rohani yang
yang luar biasa. Saudara tahu pelayanan daripada Charles Spurgeon ini, ya kan, mengubah banyak orang, berdampak besar bagi kota London dan sebagian besar daripada kerajaan Inggris, saudara. Nah, Charles Spurgeon ini, saudara, menderita sakit keras, saudara, sehingga dia harus menghabiskan waktunya untuk beristirahat di daerah Perancis Selatan. Nah, istrinya sendiri, saudara, itu menderita sakit dan menjadi cacat setelah kelahiran anak kembar mereka. Jadi kan zaman dulu mungkin gak ada sesar, saudara, normal. Jadi akibat daripada jadi cacat, saudara. Nah, kayaknya mengalami kelumpuhan Charles ini, saudaraku. Ya, meskipun dia mengalami kelumpuhan, Charles ini masih sanggup mengerjakan pelayanannya. Bagaimana? Dengan menulis banyak buku rohani dari tempat tidur. Saudara, dia gak marah, dia gak kecewa. Saudaraku, saudara tahu, buku-buku Charles Spurgeon telah memenuhi rak-rak buku di seluruh dunia. Lebih banyak daripada buku-buku yang ditulis para hamba Tuhan lainnya pada zaman itu. Dia tulis, saudaraku, masih produksi. Kenapa? Pelayannya, karena punya daya tahan rohani. Kita juga belajar dari Rasul Paulus, ya. Rasul Paulus, saudara tahu Rasul Paulus memiliki daya tahan rohani yang luar biasa. Sekalipun ia mengalami juga penderitaan tubuh. Penderitaan tubuh, diserang biasanya tubuh. Setan tuh, saudara, kalau dia lihat ada hamba Tuhan yang begitu efektif, merugikan daripada kerajaannya, kerajaan setan ini, biasanya yang diajar tuh biasanya tubuhnya ini bikin kelemahan. Salah satunya Paulus. Dia berkata ada duri dalam daging. Lalu saudara tahu, Paulus banyak menderita sengsara dan aniaya. Dilempar batu, dicambuk. Itu kan bicara tentang tubuh yang disiksa. Penyakit jadinya kena. Dipenjara, dibelenggu. Tapi saudara lihat, semua itu tidak bisa mencegah Paulus untuk mengembangkan pelayanannya. Daya tahan rohani Paulus membuatnya dia tetap bisa menulis lebih daripada separuh kitab perjanjian baru. Dia menanam begitu banyak gereja, saudaraku. Dia menjadi hamba Tuhan begitu efektif. Kapan? Pada saat badannya tuh lemah. 2 Timotius 4 ayat 17 sampai 18. Inilah ayat yang satu pernyataan yang ditulis oleh Rasul Paulus yang menunjukkan bahwa dia punya daya tahan rohani yang begitu kuat sehingga dia menjadi seorang hamba Tuhan yang sangat efektif. Saudara, dia tulis begini. Kita baca sama-sama yuk. Kita buka suaranya, kita baca. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya. Semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku melepas dari mulut singa. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Katakan amin. Ini kata-katanya luar biasa. Saya bisa kuat karena saya percaya ada Tuhan yang mendampingi aku, yang menguatkan aku. Segala menderita daripada tubuh ini, kesakitan dalam tubuh ini. Supaya dengan perantaran aku, Injil bisa diberitakan sepenuhnya kepada semua orang bukan Yahudi. Wow, luar biasa. Lalu dia berkata lagi apa saudara? Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia percaya Tuhan akan lepaskan dia dari usaha yang jahat. Walaupun banyak orang menganiaya dia, masukin dia banyak, tapi dia percaya Tuhan akan lepaskan dia. Lalu apa? Dan akan menyelamatkan dia supaya dia bisa tiba dengan selamat masuk dalam kerajaannya di sorga. Ini doa kita saudara, supaya kita bisa tiba dengan selamat sampai garis akhir dan masuk dalam kerajaan sorga. Firman ini, perkataan ini luar biasa untuk kita bisa renungkan. Kedua, kenapa kita butuh daya tahan rohani? Staying power. Kita harus staying power. Kenapa saudaraku? Ini untuk mengatasi ketika kita mengalami apa? Keterbatasan atau kesulitan dalam keuangan. Banyak orang saudara cerai itu karena mengalami kesulitan keuangan.
Banyak orang tinggalkan Tuhan karena kesulitan keuangan. Tinggalkan imannya. Tapi kalau saudara punya daya tahan rohani, saya percaya saudara akan melihat pemeliharaan Tuhan yang ajaib itu terjadi dalam hidup saudara. Katakan amin. Saya kasih contoh lagi lah tentang kisah seorang yang kita udah kenal. Ini orang top sih sebenarnya. George Mueller, saudara. George Mueller. Dia adalah seorang yang dipanggil dan dipilih Tuhan untuk mengasuh, memelihara dan memberi makan daripada anak-anak saudaraku. Dia mendirikan panti asuhan di Inggris, ya kan? Dia punya daya tahan rohani yang luar biasa, khususnya dalam mengatasi masalah apa? Kesulitan keuangan, saudaraku. George Mueller ini sudah menyelamatkan nyawa ribuan anak saudara melalui pelayanan panti asuhannya. Dan dia lakukan ini, pelayanan ini itu dengan iman. Saudara tahu enggak, berkali-kali George Mueller ini tidak punya uang untuk membeli makanan. Ngasih makan 2.100 anak loh saudara. Bukan cuma makanannya, sehari kan 3 kali. Pakaiannya juga. Untuk sabun, semua kebutuhannya saudaraku Yesus Kristus. Dan dia cuma mengandalkan apa? Dia mengandalkan Tuhan lewat doa. George Mueller dikenal sebagai pendoa yang luar biasa saudara ya. Setiap pokok doa ditulis-tulis dan semua pokok doa yang dia doakan itu dijawab sama Tuhan. Ini hal yang luar biasa. Saya cari referensi tentang George Mueller saudara. Nah, saya dapetin ceritanya begini. Pada tanggal 28 Juli 1874, George Mueller menulis kesaksiannya begini. Dia bilang gini, jikalau Tuhan mengendaki suatu pelayanan, ya saya memberikan pelayanan untuk memberi makan ribuan orang. Ya kan, Tuhan tuh saya tuh dipilih. Pada masa tua saya ini, Tuhan masih mau pakai saya. Dia sudah tua saudara ini. Sudah tua. Melakukan lagi apa yang telah saya lakukan. Dia bilang, saya pernah lakukan pelayanan ini, pelayanan untuk memberi makan panti asuhan ini di Agustus 1838 sampai 1849. Bukan saja saya bersedia mengerjakan hal ini, Tuhan suruh kamu buka panti asuhan, tapi saya akan mau melaksanakan dengan senang hati. Saya bersedia melakukan pelayanan ini, sekalipun saya tuh harus mengalami tantangan iman. Khususnya apa? Menghadapi kesulitan keuangan. Kadang kita mau kasih makan 2 orang anak kita aja, kita ini bingung, khawatir. Ini gimana sampai kemana? Ini 2.100 anak. Tapi dia bilang begini, pelayanan aku terima deh. Asalkan Tuhan dipermuliakan, hal ini berguna bagi jemaatnya dan bagi dunia. Dia bilang gini, berulang-ulang selalu saya kepikiran tentang kesulitan keuangan ini. Saya harus bergumul dengan kesulitan keuangan. Dia tulis saudara daftar daripada kebutuhan masalah dia, masalah keuangan dia. Dia bilang gini, saya anggap diri saya seperti sudah gak ada lagi suasana, tidak punya apa sama sekali, gak punya apa-apa lagi. Dia urut 1, bukan hanya harus memberi makan 2.100 orang, tapi saya juga harus mencukupi keperluan mereka yang lain. Sedangkan segala persediaan itu sudah habis ngalamin itu. Selain bukan cuma panti asuhan, dia harus menyokong 189 orang pekabar Injil, di mana dia pun gak punya uang sepeser pun, tapi dia harus sokong itu kehidupan mereka. Yang ketiga dia bilang, saya harus menyokong kira-kira 100 buah gereja sekolah yang total muridnya kurang lebih 9.000 orang murid. Sedangkan saya gak ada sumber keuangan, income apapun. Yang keempat dia bilang, saya harus kerjakan cetak 4 juta traktat, berpuluh-puluh ribu Alkitab harus saya kirim kemana-mana tiap-tiap tahun. Padahal uang gak ada. Ini kesaksian dia nih. Ini saya bilang ini hal yang luar biasa ini orang nih. Tapi ketika Tuhan pilih, kamu kerjakan ini, kamu lakukan ini, dia cuma bilang iya. Kalau Tuhan yang tunjuk, pasti Tuhan yang akan sediakan
Walaupun saya harus alami banyak kesulitan, ketakutan yang luar biasa. Nah, saya mau bacain saudara begini. Dia bilang, akan tetapi dengan iman yang teguh dan dengan melihat kemungkinan-kemungkinan yang ada di depan saya selalu berkata kepada diri saya sendiri. Seperti tadi Paulus tulis, dia sebenarnya ngomong sama dirinya sendiri. Tuhanlah yang mendampingi aku, Tuhanlah yang menguatkan. Dia kan ngomong sama diri. Saudara, kalau dalam kesulitan penting ngomong sama diri sendiri. Kata-kata apa yang dia omong sama dirinya sendiri, Josh Muller nih. Tuhan yang sudah memulai pekerjaan pelayanan ini dengan memakai saya, memilih saya. Tuhan yang telah setia memimpin saya dari tahun ke tahun untuk meluaskan pekerjaan pelayanan ini. Yang juga telah menyokong pelayanan ini selama lebih dari 40 tahun. Pastilah Tuhan juga yang akan menolong saya. Tidak akan membiarkan saya kecewa. Saya telah menaruh sepenuh harapan saya kepadanya. Saya telah menyerahkan segenap pekerjaan pelayanan ini kepadanya. Tuhan pasti akan mencukupi segala keperluan saya. Juga di hari-hari mendatang. Sekalipun saya tidak tahu dari mana Tuhan akan mengirim semua yang saya perlukan. Pegangan firman yang dipegang oleh Josh Muller itu apa saudara? Ini punya daya tanur. Roma 12 ayat 11. Saya waktu cek, ini kok sama saya. Ini ayat kesayangan saya saudara. Inilah ayat kesayangan saya. Kita baca yuk sama-sama yuk. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Bertekunlah dalam doa. Ayat 12, coba baca lagi sekali lagi. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Bertekunlah dalam doa. Saya nggak mau berhenti cerita nih tentang orang ini karena menginspirasi saya dan kayaknya mirip-mirip dengan pelayanan kita di Palembang. Kayaknya banyak kita nih kayak Tuhan suruh kita buat ini, yang semuanya kaitannya kenapa? Duit saudara. Karena kita juga nggak tahu sumbernya ini dari mana nih. Yang kami tahu adalah bahwa kalau Tuhan perintah untuk kita lakukan, Dia Tuhan akan mencukupi dengan caranya yang ajaib. Katakan amin saudara. Setiap orang-orang yang menanggapi panggilan ini, yang mau terlibat di dalam panggilan ini, orang ini akan diberkati Tuhan. Katakan amin saudaraku. Ya seperti kayak, nah saya mau terusin dulu nih ceritanya Josh Muller. Itu diambil dari satu buku yang namanya The Path of Prayer saudaraku. Cara berdoa, karangan daripada Samuel Catwick. Menulis suatu kejadian tentang kunjungan Dr. E.T. Pearson ke Josh Muller di panti asuhannya Josh Muller, saudara. Jadi Dr. E.T. Pearson ini dia cerita, saudara. Dia cerita begini. Dia berkunjung ke panti asuhan Josh Muller pada waktu malam hari, saudara. Ya kan, di mana semua petugas panti asuhan sudah tidur. Nah, Josh Muller mengajak Dr. Pearson ini. Yuk kita doa bareng-bareng yuk. Doa kenapa? Josh Muller cerita, ini 2000 orang anak ini udah gak punya makanan. Malam ini gak ada makanan. Buat mereka besok pagi, besok siang, terus gak ada makanan. Duit ada gak? Gak ada duit, gak ada makanan. Kami gak punya apa-apa. Kalau yang puasa cuman saya, mungkin saya sendiri yang menderita. Saya tidak ingin anak-anak ini susah. Diajak Dr. Pearson ini, yuk doa. Dia bilang, kita doa. Saudara Kristus. Terus Dr. Pearson bilang, ya malam ini juga kalau mau cari makanan, toko udah pada tutup semua. Gak bisa juga, punya duit pun gak bisa untuk makan besok pagi. Saudara, akhirnya mereka berdoa. Josh Muller berdoa. Sedangkan Dr. Pearson mencoba untuk berdoa katanya. Karena dia gak yakin. Jadi Dr. Josh Muller nih dia cerita semua kebutuhannya. Dia cerita Tuhan, Engkau yang punya. Dia bilang binatang di padang segala macam. Dia cerita Engkau Allah dan dia cerita ini anak-anak gak ada makanan besok.
Tapi aku percaya selama ini Tuhan gak pernah membuat kami kecewa. Kami serahkan. Saudara tuh sesudah itu mereka tidur. Josh Muller tidur. Keesok hari itu atau gak apa saudara? Makanan pagi untuk 2.100 orang anak yatim piatu sudah tersedia melimpah. Bahkan makanan, kalau di Amerika kan makanannya bukan cuma bisa sekali makan, bisa terus gitu loh saudara. Kan makanan-makanannya yang kayak beku dan lain sebagainya gitu kan. Itu bisa sampai untuk makanan bukan cuma untuk pagi itu, tapi untuk sebulan. Untuk sebulan makan 2.100 anak yatim piatu. Saudaraku Yesus Kristus, Bapak Muller dan Bapak Pearson, keduanya nggak tahu dari mana makanan ini, gimana makanan ini bisa datang. Gak tahu. Sampai saudara ada satu petugas dari panti asuhan. Namanya Simon Short dari Bristol. Cerita. Dia bilang begini. Jangan ngomong. Aku akan cerita siapa namanya. Tapi jangan diceritakan kepada siapapun orang ini. Karena dia pesan. Ceritakanlah peristiwa ini. Tapi tidak usah sebut juga nama aku. Asal tahu aja. Setelah saya meninggal dunia. Saudaraku, ini peristiwa yang sangat mengharukan. Yang lebih mengherankan lagi dari segalanya adalah Tuhan tuh bisa gerakan hati orang kaya ini saudara. Tengah malam, saudara, ketika dia sedang tidur, saudara, untuk kirim makanan saudara pagi-pagi ke panti asuhan yang dibina oleh Josh Muller. Padahal dia sendiri gak tahu kalau ada 2 orang, Josh Muller dan Pearson, berdoa malam-malam itu kepada Tuhan. Minta supaya Tuhan cukupi besok pagi. Katakan amin saudara. Saya melihat saudaraku. Tuhan yang memelihara Nabi Elia. Tuhan yang memelihara janda di Sarfat lewat Nabi Elia. Tuhan yang sama akan pelihara saudara. Pelihara saudara. Miliki daya tahan rohani. Supaya saudara bisa mengatasi kesulitan keuangan saudara. Yang percaya katakan amin. Bukannya kesulitan atau dalam fisik, kelemahan tubuh karena sakit, tapi juga keuangan. Yang ketiga saudara, saya ingin bilang, kenapa kok pentingnya daya tahan rohani itu berguna? Daya tahan rohani ini berguna untuk mengatasi apa? Penentangan dalam keluarga kita sendiri. Saudara, di dalam Hakim-Hakim 11 ayat 35. Ini kisah tentang Yeftah sebenarnya saudaraku. Saya akan bacakan dulu ayatnya saudara. Sini ada pernyataan yang luar biasa. Demi dilihatnya dia, dikoyakannya lah bajunya. Sambil berkata, anakku, engkau membuat hatiku hancur lulu. Dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan. Dan tidak akan aku mundur. Aku sudah janji sama Tuhan. Aku gak akan mundur. Saudaraku Yesus Kristus. Ketika Yeftah tidak diakui. Yeftah diusir dari keluarga besarnya saudara. Ya, Gilead. Yeftah membangun kekuatan. Sementara dia diusir. Ditolak oleh keluarganya. Dia gak kecewa. Dia gak kecil hati. Atau mau pergi putus asa mau bunuh diri. Enggak. Justru saudara Yeftah. Dia bangun satu kekuatan. Dia bangun satu pasukan yang terlatih. Saudaraku, ketika keluarganya tahu bahwa Yeftah punya kekuatan untuk melawan musuh, saudaraku. Lalu keluarganya datang kepada Yeftah. Yeftah, kita sedang diserang oleh musuh. Kita tidak punya kekuatan apa-apa. Tolong kami. Yeftah bilang, kalau mau aku tolong, jadikan aku pemimpin. Akhirnya singkat kata saudara, Yeftah diangkat menjadi pemimpin bangsanya. Ya kan? Saya lihat kayak pemimpin termuda, paling muda saudaraku. Ya kan? Menjadi hakim pada masa itu. Dia ditolak. Pada waktu ditolak. Karena dia punya daya tahan rohani. Saudara, dia bangun satu kekuatan. Saudara, David Livingstone. Saudara, kita tahu ini seorang misionaris yang hebat, yang besar. Dari Inggris yang melayani di benua Afrika. Ini juga memiliki daya tahan rohani yang kuat. Dia kuat dengan visi yang Tuhan taruh. Panggilan Tuhan untuk Afrika.
Saudara tahu bahwa di dalam hidupnya pergumulan dia adalah istrinya yang namanya Mary. Istrinya suka ngeluh, mengkritik, buat banyak masalah yang hampir aja pelayanannya hancur, mustahil diizinkan. Akhirnya saudaraku, apa yang dibuat oleh David Livingstone? Saudaraku, karena terus kayaknya tuh pertentangan terus sama istri. Akhirnya saudara, dia kirim istrinya kembali ke Inggris untuk jangka waktu yang lebih dari 12 tahun. Justru di saat dia sedang apa saudara? Menderita, berdarah-darah. Akhirnya dia mati di Afrika. Kita tahu bahwa pelayanannya ini luar biasa. Punya daya tahan rohani. Yesus pun sendiri mengalami penentangan. Oleh keluarganya dianggap dia gila. Yesus, keluarganya sendiri dianggap dia gila. Waktu dia kembali ke Kapernaum. Saudara, orang Kapernaum kecewa dan tolak dia. Bahkan Yesus tuh mau dia apa? Didorong, mau dilempar saudaraku dari atas tebing. Apakah Yesus tuh langsung berhenti pelayanan, mundur? Dia tidak. Dia lanjutkan ini saudaraku Yesus Kristus. Saya percaya ketika saudara jadi Kristen, ketika saudara menjadi orang Kristen yang mau sungguh-sungguh, mungkin ada keluarga. Entah itu pasangan saudara, entah itu anak, atau orang tua, atau siapapun keluarga saudara. Pasti mungkin ada yang menentang, tidak menghendaki. Di awal-awal iman Kristen saya juga banyak mengalami penentangan. Tapi saudaraku, kita perlu punya daya tahan rohani. Katakan amin saudaraku. Kalau kita punya daya tahan rohani yang kuat, maka kita bisa punya respon yang benar ketika kita ditentang. Katakan amin saudara. Bukan ditentang, dilarang, gak boleh ke gereja, gak boleh pelayanan. Ya udahlah, ya kan kita ini saudaraku Kristus. Kalau saudara punya daya tahan rohani, reaksinya adalah kasihi mereka, lakukan yang baik, doakan mereka. Saya percaya Tuhan bisa mengubah mereka. Tetap setia mengikut Tuhan, tetap setia melayani Tuhan. Katakan amin. Yang keempat saudara, kenapa kok penting punya daya tahan rohani? Saudara, ini penting saudara. Untuk apa? Mengatasi kesalahpahaman dan penolakan-penolakan. Kita tahu di dalam Kejadian 37 ayat 5. Di sini dikatakan bahwa bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Saudara lihat di sini. Saudara laki-laki Yusuf menjualnya sebagai budak. Lalu pulang dan beritahu bapaknya Yakub bahwa Yusuf sudah dibunuh oleh binatang buas. Saya bisa bayangkan saudara. Dia dijual jadi budak. Dia budak, difitnah pada waktu itu. Dibuang lagi ke penjara. Di penjara dilupakan. Lalu saudara, oleh kasih karunia Tuhan, akhirnya dia bisa masuk ke istana. Saudara, dan dipercaya oleh Firaun menjadi perdana menteri. Pada masa kelaparan, saudara Kristus, ya kan, datang. Saudara-saudaranya ketemu dengan Yusuf. Saya melihat kalau orang gak punya daya tahan rohani, gak staying power, gak punya kuat kuasa di dalam Kristus, ketemu orang yang pernah hancurkan hidupnya, di saat dia sedang berkuasa dan sangat berkuasa, sulit untuk bisa ngampuni dan terima. Justru Yusuf memberi mereka makan, memberi mereka tempat tinggal, memelihara mereka. Ini hal yang luar biasa. Setiap kita pasti pernah mengalami kesalahpahaman. Setiap kita pasti pernah mengalami penolakan-penolakan. Setiap kita bahkan pernah mengalami apa? Pengkhianatan-pengkhianatan dari orang-orang yang kita andalkan. Dari orang-orang yang kita kasihi. Benar gak saudara? Saudara pernah ngalamin gak? Bahkan Yesus sendiri mengalami itu. Penolakan, salah paham, dan pengkhianatan. Saudaraku Kristus, daya tahan rohani ini berguna supaya kita bisa merespon dengan benar. Katakan amin. Daya tahan rohani ini saya catat bersumber dari apa? Dari kasih Allah yang dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus.
Saya percaya saudara, kalau kita hidup dalam kasih Allah, maka damai sejahtera Kristus akan memelihara hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Kristus inilah yang melenyapkan kegelisahan, ketakutan, sehingga kita punya kemantapan untuk mengambil keputusan melakukan kehendak Allah. Nah, saya tutup dengan satu cerita lagi nih. Saya senang dengan yang tadi, Charles Spurgeon. Dia tuh udah melayani sejak usia muda, saudara. Di awal 20-an tahun. Ya, dia udah jadi gembala, saudara. Di Tabernakel, gereja Tabernakel Metropolitan, saudara. Itu rupanya tuh pelayanan tuh mengalami kemajuan yang sangat pesat. Begitu banyak orang datang ke gerejanya, sehingga gereja gak bisa lagi menampung, saudaraku. Lalu Spurgeon, saudara, mengadakan pertemuan dengan 30 pemimpinnya, 30 para pengerjanya lah, diaken gitu, saudara. Dia sampaikan keinginannya, saudara, bahwa kita perlu bangun gedung gereja dengan kapasitas 5.500 tempat duduk. Ya kan? Saudara tahu waktu meeting itu, dari 30 orang pengerja, 23 orang menyatakan tidak setuju dan mereka tinggalkan gereja. Jadi tinggal 7 orang, dia ditinggalkan. Tapi Charles, saudara, dia punya daya tahan rohani yang kuat. Apa yang dia bilang? Dia punya iman yang kuat. Dia bisa melihat Tuhan yang sudah memberikan visi ini. Tuhan sendiri yang akan memberikan, mencukupi untuk bisa membangun gedung itu. Saudara tahu akhirnya auditorium itu terbangun. Itu ada gambarnya, saudara. Itu ada contohnya. Sekarang saudara, selama lebih daripada 35 tahun, saudara, gereja ini pagi, malam, saudara, itu dipenuhi dengan jemaat. Saudaraku, banyak orang penuhi gedung Tabernakel Metropolitan ini. Dan gereja ini menjadi salah satu gereja yang paling berpengaruh dalam sejarah kekristenan. Saudaraku yang spesies hari ini, saya ingin katakan pada saudara, saudara ini udah bangun belum sih daya tahan tubuh? Ini kayak seperti fisik ya, rohani ini. Itu perlu latihan terus gitu. Kayak saudara lari biasa, jalan pagi atau lari pagi, atau saudara goes sepeda. Itu perlu latihan tiap hari. Makin dilatih, tapi ditingkatkan, itu makin kuat daya tahannya. Begitu pula dengan hal yang rohani. Rohani bagaimana sih latihnya, Pak? Saat teduh. Pagi-pagi saat teduh, saudara mulai doa muji nyembah. Saat teduh. Baca Alkitab mulainya 1 ayat. Masuk ke 1 perikop, 1 pasal. Masuk 5 pasal. Itu mulai di situ. Saudara mulai puasa. Saudara mulai bersedekah, memberi, saudara jalankan itu semua. Latihan-latihan. Saya percaya ketika saudara ada disiplin latihan-latihan rohani, daya tahan rohani saudara itu kuat. Cepat memaklumi orang yang aneh. Gak usah kasih komentar yang negatif. Dia gak pernah buat salah sama kita. Dia cuma aneh aja di mata kita. Sudah berhenti menyebar kata-kata yang tidak negatif. Kalau ada orang salah, cepat ngampuni. Ini daya tahan rohani. Ketika ada orang lagi susah, cepat kita berkata-kata. Mungkin bersyafaat. Kata-kata yang menguatkan. Atau kita bisa memberikan bantuan. Ini melatih untuk daya tahan rohani. Yang ngerti katakan sama saudara. Ini hal yang harus dilatih. Ketika saudara udah latih, saya percaya saya akan punya kekuatan di dalam Tuhan. Mari kita akan bangkit berdiri, saya sudah selesai saudaraku. Walau 1000 rebah di sisiku. Kita makan perjamuan kudus yuk. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku.
Saya punya pengalaman, saudara. Saya melihat salah satu daripada pengerja atau jemaat nih. Ketika dia divonis kanker, saya melihat kok ada ketenangan yang luar biasa. Saya tanya, takut gak? Pak, saya percaya tugas saya belum selesai. Tuhan pasti sembuhkan saya kok. Saya ini sebagai gembala, kalau lihat jemaat atau pengerja punya iman, daya tahan rohani kayak gini, senangnya minta ampun, saudara. Dan betul, Tuhan sembuhkan sakit kankernya. Ini namanya daya tahan rohani, berguna untuk apa? Mengatasi penyakit berkepanjangan. Saya melihat juga ada satu pengerja jemaat. Saya tahu dia sedang bergumul, saudara, dengan keuangan. Tapi dia berkata bahwa saya mau ambil bagian, Pak, untuk pelayanan yang Tuhan taruh, yang Tuhan perintahkan untuk Bapak. Waktu kami bangun gereja, saudara, saya tahu dia lagi susah. Saya tahu dia lagi susah. Aku mau ambil bagian. Ini orang, ini yang buat saya senang. Bukan uangnya, saya melihat imannya. Daya tahan rohaninya ini. Saya melihat ketika orang-orang walaupun mengalami penentangan dari keluarga, tidak setuju dia gereja, tidak setuju dia melayani. Tapi dengan hikmat, dengan kelemah lembutan, dia bisa akhirnya bukan cuma, saudaraku, tetap setia kepada Tuhan, tapi bisa bawa seluruh keluarganya yang menentang menjadi murid Tuhan. Katakan amin. Tidak langsung tersinggung, marah dan lain ketika ada kesalahpahaman, pengkhianatan, tapi mau coba mengampuni, mau coba membangun lagi hubungan yang dimana diperlukan. Wow, ini yang Tuhan mau. Tutup mata kita, saudaraku. Tuhan, aku mau bangun hidupku di atas batu karang firman-Mu. Aku minta Tuhan kekuatan kuasa. Aku minta Tuhan damai sejahtera-Mu, kasih-Mu ya Tuhan untuk setiap kami anak-anak-Mu. Dan supaya kami juga tahu bahwa Yesus sudah mengalahkan dunia. Sudah mengalahkan sakit penyakit itu. Sudah mengalahkan kemiskinan itu. Sudah menaklukkan penentangan-penentangan dari keluarganya sendiri. Sehingga seluruh keluarga Yesus semuanya pun diselamatkan. Semuanya pun melayani jadi rasul. Disalahpahami, difitnah, dikhianati, Yesus tetap berdoa, Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Beri kami Tuhan daya tahan itu. Penuhi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap kali kami makan perjamuan kudus, kami ingat kami punya Yesus yang mengasihi kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persetujuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru, ini meteraikan adalah darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Mari naikkan penyanyi ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku.
kuat kuasa darah-Mu, malaikat Tuhan berpasukan mengawali langkah hidup kami semua. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami. Kekasih Kristus buka kedua tangan kita. Arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita, Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permain dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati saudara semuanya. Setiap anak berharga di mata Tuhan dengan talenta dan kecerdasannya masing-masing. Sekolah Bethesda menciptakan lingkungan pendidikan yang menyenangkan untuk mengembangkan kecerdasan majemuk setiap anak dengan pendidikan berdasarkan Kristus dan Alkitab. Kegiatan belajar melalui bermain berfokus pada anak, bukan pada target kurikulum. Fasilitas dan prasarana yang mendukung. Menerima pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Pendaftaran dapat menghubungi Mary 0897 8617 009, Caroline 0813 6638 3377.